Halo, selamat datang di channel Vibrant. Saya Andika Raka Perdana, salah satu anggota dari channel Vibrant, ingin membahas topik seputar desain digital yaitu UI UX. Pada video kali ini, kita akan membahas proses lengkap dalam merancang sebuah website, dimulai dari perancangan UI UX, penyusunan user flow, pembuatan wireframe, hingga visual desain akhir menggunakan Figma. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena setiap tahap akan dijelaskan secara sistematis dan mudah dipahami. Pertama, kita masuk ke perancangan UI UX. Saya akan memaparkan proses perancangan UI UX untuk sebuah website UMKM bernama Bida-Bedaku. Bida-Bedaku sendiri bergerak di penjualan kacang bawang berkualitas premium. Proyek ini merupakan bagian dari tugas uji kompetensi saya sebagai siswa kelas 12 DKV angkatan 2024 hingga 2025. Dengan tujuan memberikan solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis lokal melalui desain antarmuka yang efektif. Di sini ada bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini adalah pertanyaan untuk UMKM, dan pada pertanyaan kedua nanti ada pertanyaan untuk calon pengguna. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data penting yang mendasari desain agar hasilnya relevan, fungsional, dan tepat sasaran. Nah, untuk pertanyaan untuk pemilik UMKM, kita bisa menanyakan mulai dari profil bisnis, kebutuhan digital, kendala, dan juga pengalaman pelanggan. Pada profil bisnis, kita bisa menanyakan sejak kapan bisnis ini didirikan, lalu siapa target utama pelanggan Anda, lalu pada kebutuhan digital, contoh pertanyaannya adalah apa tujuan utama memiliki website, fitur apa saja yang Anda butuhkan di website, dan selanjutnya pada pertanyaan kendala, kita bisa menanyakan apakah kacang bawang bisa tidak gurih atau alot jika dikirim dalam jangka waktu yang lama, apakah ada hambatan dalam penggunaan teknologi atau pengelolaan website. Dan pada pengalaman pelanggan, kita bisa menanyakan kepada UMKM-nya apa keluhan yang sering Anda dengar dari pelanggan terkait cara membeli produk. Dan yang terakhir, apakah Anda pernah menggunakan website jual beli? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan tergantung apa yang dibutuhkan oleh Anda dan apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Terus selanjutnya ada pertanyaan untuk calon pengguna. Nah, pada bagian pertanyaan untuk calon pengguna, kalian bisa menanyakan preferensi dan kebiasaan calon pengguna agar kita bisa mudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon pengguna di website yang akan kita buat. Nah, pada contoh preferensi, saya menanyakan bagaimana Anda biasanya membeli produk makanan lokal seperti kacang. Lalu, apa yang paling Anda perhatikan saat membeli kacang bawang? Dan yang terakhir, apakah Anda lebih suka kemasan kecil untuk sekali makan atau kemasan besar untuk stok di rumah? Selanjutnya pada bagian kebiasaan, pertanyaan yang saya tanyakan adalah kapan biasanya Anda mengkonsumsi kacang bawang? Lalu selanjutnya, bagaimana Anda biasanya memilih produk makanan melalui rekomendasi, ulasan, atau informasi lain? Selanjutnya, seberapa sering Anda mengkonsumsi MSG dalam sebulan? Dan yang terakhir, apakah Anda lebih sering membeli untuk diri sendiri atau sebagai hadiah atau oleh-oleh? Lalu selanjutnya ada seberapa sering Anda membeli kacang bawang dalam sebulan dan apa masalah yang sering Anda alami saat membeli kacang bawang secara online? Lalu yang terakhir ada seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasi produk kacang bawang kepada teman atau keluarga? Nah, kembali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan tergantung apa UMKM yang Anda rancang UI UX-nya atau mungkin website apa yang Anda buat. Seperti itu. Nah, setelah kita menanyakan apa yang dibutuhkan UMKM dan calon pengguna, kita bisa menyiapkan dokumen persiapan. Nah, dokumen persiapan ini berisi tema, deskripsi, dan referensi contoh website. Pada bagian tema, di sini tema yang saya buat adalah makanan. Nah, tema yang saya buat fokus pada produk kacang bawang, menonjolkan kualitas premium dan cita rasa asli. Desain yang saya buat, saya menciptakan kesan tradisional dan alami dengan warna hangat seperti coklat, krem dengan gradasi putih. Selanjutnya, ada pada bagian deskripsi. Ini akan menjadi toko online yang menjual kacang bawang dengan informasi lengkap tentang produk, cara penyajian, harga, dan kemasan yang tersedia. Desain website ini akan menampilkan gambar produk yang menggugah selera dan elemen visual yang menggambarkan keaslian dan menonjolkan keunikan dari produk. Pada bagian referensi contoh website, saya mengambil referensi dari dua website. Yang pertama dari website dribble.com dan selanjutnya ada pada website Gojek.
Dan yang terakhir, ada jenis font yang saya gunakan pada website saya. Nah, jenis font yang saya gunakan ada Poppins dan juga Bubblegums. Poppins ini bertujuan untuk navigation bar agar memudahkan para calon konsumen untuk menggunakan website. Dan selanjutnya ada Bubblegum. Bubblegum ini untuk beberapa judul dan headline agar memberikan kesan playful. Dan selanjutnya ada dokumen persiapan. Nah, dokumen persiapan ini disesuaikan dengan website yang akan Anda buat. Nah, foto dokumentasi ini bertujuan untuk barang bukti bahwa kalian telah mewawancarai dan menanyakan kepada UMKM dan juga kepada para calon pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat dan sistematis mengenai alur pengguna atau user flow. Tujuan dari user flow sendiri adalah untuk memetakan dan mengarahkan perjalanan calon pengguna saat mereka berinteraksi dengan sebuah sistem digital seperti aplikasi atau website. Misalnya, pada user flow saya, di sini pengguna akan melihat ke arah homepage. Lalu pada homepage sendiri terdapat header, navbar, dan pada navbar terdapat logo, home, about us, user atau login, lalu kontak, dan trolley. Dan tahap ketiga ada wireframe. Tujuan wireframe sendiri pada website UI UX adalah untuk merancang struktur dasar halaman tanpa memikirkan desain visual yang mendetail. Wireframe sendiri membantu untuk memetakan elemen-elemen utama dalam tampilan seperti navigasi, lalu ada tombol, kolom, dan konten utama. Dengan adanya wireframe, kita dapat lebih mudah untuk merencanakan fungsionalitas dan tata letak website sebelum melangkah ke tahap desain yang lebih kompleks. Wireframe juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam user flow atau pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dan biasanya dari wireframe sendiri bisa finalisasikan di Figma. Oke, baik. Setelah kita mengenal user flow, terus rancangan UI UX dan juga wireframe, kita langsung masuk aja ke Figma-nya. Nah, di sini kita langsung mulai dari halaman utama. Halaman utama yang saya buat di sini saya membuat pengguna itu langsung disambut dengan banner promosi dan juga di sini terdapat 2 banner promosi Ramadan yang dimana bikin user langsung tertarik buat explore lebih banyak atau lebih dalam seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke login atau register. Di sini pada halaman login dan register, saya buat sesimpel mungkin dan user friendly, warna-warnanya pastel yang bikin tampilannya tuh lebih nyaman dilihat seperti itu. Dan di sini kita ada produk. Di sini tampilan produk, setiap snacknya itu ditampilkan dengan card dengan informasi, rating, dan juga di sini terdapat tulisan bestseller agar penggunanya itu tertarik seperti itu. Dan ketika user klik salah satu produk ini akan muncul overlay yang menampilkan detail lebih lengkap termasuk opsi untuk menambah ke keranjang. Dan juga ketika calon pengguna mengeklik salah satu dari size di sini akan muncul harga dan juga metode pembayaran yang akan dilakukan oleh calon pengguna seperti itu. Selanjutnya di sini ada referral promo. Referral promo ini biar lebih menarik, pengguna bisa dapetin poin tambahan lewat sistem referral. Desainnya di sini simpel aja, kalian tinggal salin kode dan bagikan ke teman. Ada juga halaman promo. Halaman promo sendiri di sini nampilin diskon khusus Ramadan seperti itu. Dan selanjutnya ada halaman About Us. About Us sendiri di sini agar user bisa tahu lebih banyak soal brand, tujuan, posisi, hingga cerita-cerita di balik si brand Bida-Bidako ini. Dari tampilan semua slide di sini kita bisa lihat previewnya. Desain ini menggabungkan nuansa yang tradisional dengan sedikit modern. Cocok banget untuk brand lokal yang ingin tampil beda di era digital.